Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dampak insecure terhadap diri sendiri. Di sini saya akan mengutip mulai dari menurut dokter, psikolog, dan juga menurut Islam dan secara umum. Apa itu sih insecure? Secara umum, insecure adalah istilah untuk menggambarkan perasaan aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Nah, ketika kita udah tidak percaya diri atau malu karena sesuatu hal yang tidak penting, mari kita bangun. Jangan terus-terusan merasa malu. Saya malu yang mau parfum di depan. Buat apa? Kita kan di sini belajar. Jadi harus disetarakan gitu. Di mana tempatnya kita malu, di mana tempatnya kita tidak malu. Yang kedua yaitu di dalam Islam, jika seseorang selalu diliputi rasa insecure, maka dikhawatirkan ia akan termasuk golongan orang yang kufur atau golongan orang yang tidak beriman. Padahal di dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwa sebaik-baiknya ciptaan Tuhan yaitu manusia. Di situ. Buat apa kita insecure, teman-teman? Yang ketiga yaitu menurut psikologi, insecure merupakan perasaan tidak mampu. Perasaan tidak mampu, sebenarnya kita tidak mampu dalam bergaul, kita tidak mampu membeli ini, kita tidak mampu membeli itu. Please kurangi rasa tidak percaya diri itu. Dan mari kita jangan cemas akan tujuan kita di masa depan. Tujuan kita di masa depan yang menentukan adalah proses kita di hari ini. Yang menurut dokter, insecure adalah kondisi yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena kenapa? Karena itu akan merusak mental kita. Jangan sampai kita tidak keluar dari zona nyaman. Kalau kita selalu insecure, tidak mau keluar, kita tetap malu, kita tetap tidak percaya diri, kita terus aja boring di dalam kamar kan begitu. Jangan sampai zona nyaman berada di dalam diri kita. Nah, di sini juga ada penyebab insecure. Penyebabnya apa aja sih yang dapat menimbulkan insecure itu? Insecure terjadi biasanya karena pernah mengalami kegagalan, terus mendapatkan penilaian kurang baik dari seseorang atau akibat memiliki sifat perfect gitu. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, jangan sampai kita kapan sih suksesnya gitu. Kita kapan sih bisanya? Ayo kita habiskan kota kegagalan di hari ini supaya nanti kita bisa mendapatkan kota kesuksesan di masa yang akan datang. Kita masih modal, kita jangan takut gagal. Yang menentukan gagal terus kita berhenti di situ, kita tidak akan bisa berkembang di masa depan. Mau gimana? Jangan sampai kita seperti air yang mengalir. Kenapa? Karena dia akan stagnan di titik terendah di situ. Jangan sampai kita seperti air. Nah, di sini yang kedua ada penilaian kurang baik dari seseorang saat bersosialisasi, mampu membuat insecure dan cenderung menghindari pertemanan. Karena kalah outfit, terus kalian nggak mau berteman gitu, karena minder. Itu nggak boleh. Mari sesuaikan dengan kebutuhan kita, jangan sesuaikan dengan kemauan gitu. Di sini yang ketiga ada sifat perfeksionis, selalu menginginkan segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Dan perasaan insecure akan muncul ketika suatu hal tidak sesuai dengan harapan. Umpamanya nih, kita pengen pintar, kita pengen cerdas, kita pengen jadi motivator, tapi kita tidak mau berproses di situ. Bagaimana akan mendapatkan sesuatu hal yang sempurna kalau kita sekarang aja sudah bermalas-malasan gitu. Next. Nah, di sini kalau barusan penyebab dari insecure, sekarang adalah dampak dari insecure itu. Yang pertama, dampaknya merasa tidak berharga. Ketika insecure mengambil alih diri kita, merasa tidak berharga, kamu akan menganggap diri sendiri payah.
menganggap tidak dapat melakukan sesuatu dengan maksimal dan ujung-ujungnya sering menyalahkan diri sendiri. Ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal, mari belajar supaya hasilnya maksimal gitu. Bagaimana caranya? Yaitu belajar supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua, menjaga pribadi yang pasif. Menjadi pribadi yang pasif. Sifat pasif membuat seseorang merasa enggan bersosialisasi, dan ketika diajak berbicara oleh orang lain, dia cenderung takut salah berbicara. Jangan takut berbicara, kita berbicara saja aja dulu. Jangan sampai takut, karena yang membuat kita takut, oh dia bisa bicara di depan, kok saya nggak bisa. Gimana caranya itu? Supaya kita bisa punya sikap yang bagus gitu, tidak selalu pasif sifatnya. Terus yang ketiga, mengalami gangguan kesehatan. Nah, dampak terburuk akibat insecure itu adalah gangguan mental. Perasaan rendah diri yang terus-menerus dibiarkan subur dalam jiwa dapat mengganggu kesehatan mental. Kalau kita dicaci orang, kalau kita dianggap gagal sama orang, terus kita kepikiran, terus kita pusing, kita sakit pastinya di situ. Jangan sampai hal itu merusak pada pikiran kita, dan rasa benci itu ada dalam diri kita. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang sudah orang lakukan, sudah orang bicarakan, kita tidak perlu memikirkan itu. Itu tidak penting, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasi penyebab dan bagaimana cara mengatasi insecure itu? Caranya yang pertama, melakukan hal-hal kecil. Menghilangkan perasaan insecure tidak terjadi dalam sehari semalam. Butuh waktu yang begitu lama. Kita mulai dari hal-hal kecil saja. Seumpamanya nih, kita pagi sering tidur, kita pagi malas berolahraga, malas makan, semuanya kita malas, pengennya tidur terus pas pagi. Mari kita lakukan hal-hal kecil. Mulai dari kita coba berolahraga supaya badan kita sehat, kita coba belajar supaya kita bisa berpikir, gitu aja. Mulai dari hal-hal kecil. Kalau bisa, cara agar kalian bisa terhindar dari sifat insecure gitu. Yang kedua yaitu berpikir positif. Selalu menumbuhkan pikiran yang positif menjadi salah satu kunci mengatasi perasaan takut. Nah di sini, perasaan takut secara berlebihan atau insecure, merasa tidak cantik, tidak pintar, tidak pandai bergaul, atau lain sebagainya, ini hanya ada dalam pikiran kita saja gitu. Kita masa cantik aja, kenapa? Cantik itu kan relatif kan. Orang bisa menganggap kita cantik, orang bisa menganggap kita tidak cantik. Oh itu cantik karena tinggi, oh saya jelek karena pendek gitu kan, nggak mungkin gitu. Cantik itu buat orang-orang yang tepat aja kan gitu. Nah kalian tahu ini, karena kalian tahu ini uang kan? Ini uang. Ya tahu. Kalau saya kasih kamu mau nggak? Mau dong. Terus kalau saya lipat uang ini, kamu mau nggak? Mau Terus dong. kalau saya injak uang ini, kamu masih mau nggak? Mau dong. Masih mau. Mari jangan. Ini kan tidak mengurangi kualitas uang. Ini tidak mengurangi harga uang ini. Tetap 50.000 meskipun dilihat, meskipun dibuang. Ini tetap aja uang kan. Jangan pernah mengurangi, jangan pernah insecure. Ini adalah uang, tidak akan menurunkan kualitas kalian. Ini tetap saja uang yang berharga. Marilah jadi diri sendiri yang berharga. Meskipun kita dibenci, meskipun kita dicaci, meskipun kita direndahkan, mari tetap menjadi uang. Uang akan selalu berharga, dan kita juga sebagai manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.